Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema menjaga hati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini dituliskan demikian: jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dalam firman Allah yang hidup dituliskan yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hati merupakan tempat menyimpan segala macam perasaan, menyimpan segala macam pengertian. Oleh karena itu kita perlu mengelola hati kita supaya segala macam perasaan tersebut, perasaan sukacita, perasaan duka cita, perasaan senang, perasaan sedih, perasaan bangga, perasaan kecewa, itu tidak tercampur aduk dan membuat kita tidak dapat bertindak dengan benar. Nah, hari ini kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu mengapa kita harus menjaga hati. Mengapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, karena kondisi hati mempengaruhi kehidupan kita. 2 Samuel 17 ayat yang ke-10 dikatakan, maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang gagah perkasa. Ketika Absalom akan berperang melawan ayahnya Daud, penasihatnya mengatakan bahwa jangan, karena Daud itu terkenal sebagai orang yang gagah perkasa. Kalau sampai kamu nekat melawan Daud, ini menurut bahasa saya ya, maka orang-orang yang bersama dengan kamu itu akan tawar hati. Kita lihat di sini, seorang yang punya hati singa, kita memperhatikan di sini, seorang yang dikatakan punya hati singa, tapi kalau sampai tawar hati akan berubah. Orang yang sudah tawar hati itu sudah gak punya semangat untuk melakukan apa-apa. Ketika hatinya sudah tawar, yang sebenarnya dia mampu, yang sebenarnya dia bisa, menjadi tidak bisa. Tawar hati, putus asa. Kondisi hatinya membuat dia seakan-akan kehilangan kemampuannya. Yang selanjutnya di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Keadaan sebaliknya, hati yang gembira menjadi obat yang manjur. Orang yang sudah divonis tidak bisa, orang yang sudah divonis tidak akan sembuh, orang yang sudah nyata dia mengalami kegagalan, karena hatinya gembira, karena hatinya penuh sukacita, menjadi obat yang memulihkan kehidupannya. Kondisi hati mempengaruhi kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengeluh kepada saya begini. Dia dia merasa mengalami sesak di dadanya. Tetapi ketika diperiksakan ke dokter berkata tidak ada apa-apa. Kemudian dia mulai bilang sama saya juga, apa saya ini sesak karena banyak pikirannya. Jadi merasa sesak, tapi sebenarnya enggak ada apa-apa yang terjadi. Jadi kondisi hati mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Karena kondisi hati mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Seorang yang punya hati yang baik, mau mengampuni, maka dia akan berdamai dengan orang yang pernah menyakitinya dan hidup dengan baik dengan mereka. Tetapi seseorang yang memiliki dendam dalam hatinya yang tidak diselesaikan, maka selama-lamanya dia akan terus bermusuhan dengan orang itu. Kalau ketemu dengan orang yang sudah bersalah kepadanya, dia akan balik muka, dia akan berusaha menghindar. Karena apa? Masih dendam, hatinya belum beres. Tapi kalau sudah mengampuni, ketemu dengan orang yang pernah menyakiti, bisa berpelukan. Ya, jadi kondisi hati kita mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Seorang istri yang stres, gak bisa marah sama suaminya, anaknya yang jadi korban. Seorang suami yang gak bisa marah sama atasannya, istrinya yang jadi korban. Jadi pelampiasan. Kondisi hati kita bisa mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Ini contoh-contoh sederhana yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa memahami hal tersebut dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi kita perlu menjaga hati kita, karena selain itu mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi diri kita sendiri, itu juga berdampak terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bahaya sekali kalau kondisi hati kita nggak kelola dengan baik, dan itu membuat hal yang berdampak tidak baik kepada anak, kepada suami, kepada rekan kerja, kepada tetangga. Ini berbahaya. Itu akan merusak hubungan kita dengan banyak orang. Yang ketiga, ada hal yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa mengapa kita harus menjaga hati? Karena Tuhan, karena Yesus melihat hati. Yeremia 17 ayat yang ke-10 firman Allah yang hidup menuliskan, hanya Aku, Tuhan, yang dapat menyelidiki hati dan menguji batin yang paling dalam sekalipun. Aku memberi setiap orang pahala yang setimpal dengan perbuatannya. Kita harus menjaga hati karena Tuhan itu melihat hati. Ketika Samuel ingin mencari raja yang baru untuk bangsa Israel, Tuhan katakan, jangan melihat rupa, sebab manusia melihat rupa, tapi Aku Tuhan melihat hati. Secara kasat mata Daud tidak punya kompetensi untuk menjadi seorang raja karena tubuhnya kecil dan dia masih sangat muda. Tetapi Tuhan lihat hatinya, Tuhan lihat cintanya kepada Tuhan, dan dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan menguji batin kita. Bahkan suami, istri, anak, orang yang dekat dengan kita tidak dapat menyelami hati kita seperti Tuhan menyelami hati kita. Tidak dapat menyelidiki hati kita seperti Tuhan menyelidiki hati kita. Dia tahu kita bagaimana sebenarnya diri kita. Kita yang di depan tertawa, sebenarnya kita sedang menangis, Tuhan tahu. Kita yang mungkin malah sebaliknya, ada orang ya yang pura-pura menangis, tuh banyak di sinetron ya, pura-pura nangis tapi dalam hatinya ada suara gitu ya. Kalau Bapak Ibu nonton sinetron gitu, dia pura-pura nangis terus ada suara yang sedang tertawa, yang menunjukkan itu hatinya sebenarnya tidak menangis. Tapi Tuhan menyelidiki hati manusia. Oleh karena itu dalam Yeskiel 36 ayat 26 firman Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan konsen dengan hati. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, hati kita diperbaharui. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat, menyelidiki hati kita. Karena kita perlu menjaga hati kita. Yang selanjutnya, bagaimana menjaga hati? Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, apabila kalian tetap bersatu dengan Aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Kolose 3 ayat 16 bagian A, menurut
bahasa Indonesia masa kini, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Jadi bagaimana cara kita menjaga hati adalah membiarkan firman Tuhan, membiarkan ajaran-ajaran Kristus itu meresap, tinggal di dalam hati kita. Matius 12 ayat 35 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan itu yang akan menolong kita, sehingga walaupun sebenarnya kondisi hati kita tidak baik, sebenarnya kondisi hati kita sedang tidak menyenangkan, tapi kita bisa tetap bersikap yang benar. Kita tetap bisa bersikap positif, bukan karena munafik, tapi karena ada firman Allah yang mengelola hati kita. Ada firman Allah yang memfilter hati kita, sehingga apa yang keluar tetap sesuatu yang baik. Di Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita menjaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga hati kita, sebab hati kita menentukan jalan hidup kita. Mari kita menjaga hati kita, karena keadaan hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.